Oke, lanjut dua kabar manjos hari ini. Yang pertama datang dari info-info panas tentang batas negara Indonesia yang katanya bergeser, bos. Ada tanah Indonesia yang masuk ke Malaysia dan tanah Malaysia yang masuk ke Indonesia. Di Pulau Sebatik, batas negara Indonesia-Malaysia yang dulu sempat bikin gregetan, bos. Nah, bedanya kali ini resmi nih. Lantas, sebenarnya ini kenapa patok batas negara kita kembali bergeser? Apakah dasarnya? Karena apa? Bagaimana ceritanya? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Atase Udara Amerika yang mendatangi markas Kopsudnas dan membahas terkait penerbangan pesawat militer Amerika di wilayah udara Indonesia. Nah loh, ada apa gerangan nih, bos? Apakah militer udara Amerika mau lewat di atas wilayah kita? Ada apa? Apakah mereka mau operasi militer? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas fakta geopolitik real, nyata yang baru aja dibuka ke publik, bos, antara Malaysia dan Indonesia. Jadi pada Rabu 21 Januari 2026 di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Wakil Menteri ATR BPN Bapak Osi Darmawan membuka kartu di hadapan Komisi 2 DPR. Intinya satu, bos, garis batas Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik resmi bergeser. Dan hasilnya, Indonesia dapat 127 hektar dan Malaysia dapat 4,9 hektar. Nah, jadi kita lebih banyak, bos. Namun pertanyaannya nih, bos, kok bisa pula batas negara kita tiba-tiba geser lagi, ya kan? Ini tanahnya geser sendiri apa didorong pakai ekskavator nih? Nah, bukan gitu, bos. Tapi jawabannya ini adalah karena demarkasi ulang batas negara resmi sesuai hukum internasional. Jadi selama puluhan tahun, tepatnya lebih dari 45 tahun, ada yang namanya Outstanding Boundary Problem atau OBP. Jadi ini admin baca merupakan wilayah abu-abu yang secara hukum belum benar-benar final, bos. Batas ini awalnya ditarik dari zaman kolonial, pakai peta tua, koordinat manual, dan teknologi yang masih jadul. Ya jelas, bos, GPS kan belum lahir waktu itu, ya kan? Makanya pada tanggal 18 Februari 2025 lalu, Indonesia-Malaysia menaikkan MOU di Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee ke-45. Salah satunya di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Dan kali ini, batas negara Indonesia-Malaysia ini digeser, landasannya pun kuat, bos. Bukan pakai emosi ya, tapi pakai hukum internasional, yaitu Boundary Convention 1891, Boundary Agreement 1915, dan Boundary Convention 1928 plus pengukuran geospasial modern. Jadi ini bukan soal siapa yang kuat, siapa yang menang, siapa kalah, tapi siapa yang sesuai dengan koordinat hukum internasional. Nah, gitu, bos. Jadi semuanya dalam konteks aman. Namun yang bikin kabar ini agak jadi gregetan, di balik angka 127 hektar tadi, kemarin sempat muncul narasi panas. 3 desa di Nunukan disebut masuk Malaysia, bahkan muncul angka 5.207 hektar yang katanya masuk Indonesia. Sehingga seolah-olah 3 desa di Nunukan itu dibarter dengan tanah Malaysia. Nah, ini gimana nih? Coba kita luruskan dulu nih, bos. Oke, jadi pada Jumat 23 Januari 2026, pemerintah Malaysia juga buka suara nih. Lewat Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, menterinya langsung pasang badan, yaitu Dato' Sri Arthur Joseph Kurup, yang menegaskan bahwa tidak ada Malaysia menyerahkan 5.207 hektar tanah ke Indonesia. Bahkan narasi ganti rugi 3 desa dibantah total. Lalu 5.207 hektar itu apa, bos? Nah, jadi itu bukan hasil tukar wilayah, bukan kompensasi, juga bukan barter desa, bos. Angka 5.207 hektar itu adalah lahan yang diusulkan Indonesia untuk pengembangan PLBN atau Pos Lintas Batas Negara, kemudian sebagai kawasan penyangga dan rencana Free Trade Zone perbatasan. Dan statusnya itu bukan perubahan kedaulatan, tapi rencana pemanfaatan kawasan perbatasan. Kemudian Dato' Arthur juga menegaskan bahwa seluruh proses
dilakukan dengan harmonis, tanpa hitung untung rugi, dan tanpa konsensi politik, dan murni berdasarkan hukum internasional dan pengukuran ilmiah. Proses ini katanya bahkan sudah disepakati sejak kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia dulu 8 Juni 2023 dan melibatkan langsung pemerintah negara bagian Sabah. Malaysia juga menekankan satu hal penting bos, yaitu perbatasan yang jelas adalah kedaulatan yang kuat. Jadi daripada mempertahankan wilayah sengketa tanpa dasar hukum, lebih baik kita sama-sama mengunci batas yang sah di mata dunia bos. Dan hasilnya kemarin itulah, batas negara kita akhirnya bergeser. Indonesia dapat 127 hektar secara resmi dan Malaysia dapat 4,9 hektar. Tidak ada jual desa, tidak ada barter tanah. Ini murni langkah strategis untuk mencegah sengketa seperti simpanan ligitan dulu terulang kembali bos. Singkatnya ini bukan soal menang kalah tapi kolaborasi dua negara untuk mengunci kedaulatan lewat jalur hukum. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut kabar tentang atas udara Amerika yang mendatangi markas Koopsutnas dan membahas penerbangan pesawat militer Amerika di wilayah udara Indonesia. Nah loh, mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, langsung terpatri ya kan di otaknya. Apalagi kan kemarin lagi heboh-hebohnya Amerika terbang-terbang, tahu-taunya operasi militer ya kan. Jadi pertanyaannya, apakah Amerika mau lewat, mau operasi, atau mau numpang lewat langit kita aja nih bos? Nah, jadi admin kutip dari sumber-sumber berita berikut. Faktanya, pertemuan antara atas udara Amerika dan Koopsutnas itu bukan rapat gelap, bukan deal rahasia, apalagi izin perang, bukan ya. Tapi ini katanya adalah FGD rutin bos. FGD itu Focus Group Discussion antara atas udara Amerika dan Koopsutnas, komandonya TNI Angkatan Udara yang pegang kendali penuh langit Indonesia. Dan yang dibahas yaitu satu hal penting, penyamaan persepsi penerbangan militer asing. Jadi bahasa gampangnya kalau pesawat militer Amerika mau melintas, aturannya apa, lapornya ke siapa, jalurnya lewat kemana. Jadi jangan sampai pas militer Amerika lewat di atas wilayah udara Indonesia lalu dibilang macam-macam pula ya kan. Karena Koopsutnas sendiri ini adalah pengendali udara nasional Indonesia bos. Sedangkan atas udara Amerika adalah perwakilan militer Amerika yang mengurus hubungan udara dan pertahanan. Dan dengan FGD justru ini merupakan sinyal bahwa Indonesia tidak akan membiarkan pesawat militer asing melintas sembarangan. Karena dengan penyamaan persepsi tadi, Koopsutnas dapat menekankan bahwa kalau militer udara Amerika mau lewat, itu mereka harus izin ke siapa dulu, jalur mana yang boleh dilintasi, ketinggian berapa, dalam misi apa, dan kapan harus lapor. Apakah boleh lewat atau tidak? Jadi ini merupakan bentuk kontrol bos. Bayangin kalau pesawat militer Amerika terbang, ditangkap radar Indonesia, tapi ternyata prosedur dan izinnya nggak jelas. Nah, resikonya bisa gawat bos. Malah bisa pula diintercept sama jet tempur Indonesia. Terjadilah yang namanya eskalasi diplomatik atau bahkan bisa salah tembak. Dan FGD kayak gini tujuannya adalah supaya tidak ada salah tafsir yang bisa memicu konflik. Jadi sebenarnya ini justru sinyal tegas bos, bahwa langit Indonesia bukan langit kos-kosan yang bisa orang keluar masuk sesuka hati. Dan di tengah panasnya geopolitik Indo-Pasifik, Laut Cina Selatan yang makin ramai, pesawat militer asing yang makin sering mondar-mandir, Indonesia pun harus memastikan satu hal bos, yaitu komunikasi harus terus jalan dan kedaulatan tetap nomor satu. Mantap, mantap jos.